Para siswa, ketemu lagi dan kita akan bicara tentang tugas gereja, yaitu menguduskan dan mewartakan. Gereja adalah umat Allah. Itu paham Konsili Vatikan II. Konsili itu sidang semua uskup seluruh dunia yang terjadi tahun 1962 sampai 1965. Hasil sidang itu adalah pandangan tentang gereja. Salah satunya, gereja itu orang-orangnya yang beriman pada Kristus. Oleh karena itu gereja itu harus dinamis, namanya gereja harus dinamis, bergerak mengikuti perkembangan zaman. Justru gereja harus mengikuti perkembangan zaman. Gereja bukan lagi soal gedungnya, bahkan semboyan gereja itu aggiornamento, pembaharuan. Jadi gereja pertama-tama adalah gedung itu sudah ditinggalkan. Gedung bisa rusak dan stagnan. Umat itu dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Itulah perubahan dari Konsili Vatikan II. Nah, pada kali ini kita belajar tentang kompetensi dasarnya siswa, yaitu gereja itu menguduskan, gereja itu mewartakan, gereja itu memberi kesaksian, dan gereja itu melayani. Tapi untuk kali ini kita hanya bicara mengenai mewartakan dan menguduskan. Tujuan pembelajaran supaya apa? Supaya para siswa itu bisa mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan dalam gereja Katolik, menjelaskan arti tugas gereja menguduskan itu apa, menjelaskan arti sakramen itu apa, menjelaskan kegiatan ibadat bukan semata-mata sebagai kewajiban, tetapi merupakan ungkapan iman, dan menunjukkan apa keterlibatannya di dalam lingkungan atau paroki dan begitu. Kita mulai dengan makna doa sebagai sarana pengudusan. Doa, kalau kita cermati, banyak gereja itu ternyata hanya dipakai pada hari Minggu saja. Itu di mana-mana. Kalau kita bandingkan, masjid itu dipakai tiap saat, pura itu dipakai tiap saat, kelenteng dipakai tiap saat. Tetapi gereja mengklaim mempunyai tugas menguduskan. Bagaimana mungkin? Doanya aja lebih sedikit kok bisa menguduskan. Tapi gereja menyatakan itu. Gereja mempunyai tugas menguduskan. 3 tugas gereja adalah gereja sebagai imam, gereja sebagai raja, gereja sebagai nabi. Dan itu bersumber dari sakramen baptis. Setiap orang yang dibaptis otomatis mempunyai 3 tugas itu, menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi. Nah, imam itu seperti apa? Imam itu cirinya yang berkaitan menyucikan, doa-doa gitu. Raja itu ciri khasnya memerintah. Misalnya nanti anaknya di rumah tidak mau berangkat ke gereja, bapaknya memerintah ayo ke gereja. Itu bapak sudah melaksanakan tugas sebagai raja. Nabi cirinya itu mengajar, mewartakan. Maka kalau seorang ibu atau seorang bapak mengajarkan doa Bapa Kami kepada anaknya, itu seorang ibu sudah melaksanakan tugas sebagai nabi. Jadi doanya itu menjadi suatu persembahan diri nanti, korban yang hidup. Bukan korban barang mati, tapi korban yang hidup. Untuk penyucian ini, maka gereja bertekun dalam doa. Doa merupakan persembahan yang hidup, karena doa itu ada rasa,
bukan karena terpaksa. Gereja memiliki imamat umum dan imamat khusus. Imamat umum itu yang didapat dari sakramen baptis tadi. Setiap orang dibaptis mempunyai tugas sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Nah, dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan imamat khusus, yaitu imamat yang didapatkan dari takbisan. Misalnya seorang cowok pengen masuk seminari, kemudian kuliah di seminari selesai, kemudian diterima Bapak Uskup, kemudian ditakbiskan menjadi pastor atau menjadi imam. Nah, orang itu mempunyai imamat khusus. Seluruh gereja dan anggota gereja mempunyai tugas menguduskan untuk keselamatan umat manusia. Perasaan hati dengan masalah yang dipunyai adalah persembahan hati sebagai korban yang hidup. Dokumen gereja hasil Konsili Vatikan II artikel 34 namanya Lumen Gentium. Lumen itu terang, Gentium itu bangsa-bangsa. Maka terang untuk bangsa-bangsa mengatakan begini: semua kegiatan sehari-hari menjadi korban yang hidup. Bahkan kesusahan, derita itu juga menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini kita menderita, ya kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya menderita, saya persembahkan penderitaan saya itu. Nah, Yesus sudah lebih menderita daripada kita. Jadi doa dan perbuatan sehari-hari tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan Ekaristi, perayaan Ekaristi adalah bentuk puncak dari persembahan diri ini. Karena Yesus mengorbankan dirinya sampai mati. Dan kita kenang di dalam peristiwa Ekaristi. Setiap hari Minggu atau mungkin di tempat lain yang bisa setiap hari, itu syukur. Sekarang kita berbicara tentang pengertian doa. Kalau para siswa berdoa itu sebetulnya mengapa? Ngapain aja gitu. Berbicara dengan Tuhan itu kan sebetulnya cuma omong-omong sama Tuhan. Jadi sifatnya itu ya komunikasi seperti teman, seperti bapak. Jadi pakai bahasa yang sebisanya aja. Dalam kaitan doa tentu ada rumusan yang baku kalau untuk doa bersama. Karena kalau doa bersama pakai bahasa sendiri-sendiri nanti nggak bersama, kacau toh. Maka kalau bersama biasanya pakai rumusan resmi. Tidak usah pakai rumusan yang sulit. Dan itu kalau memang untuk berdoa berarti muncul dari hati, kebutuhannya apa, dirasakan apa. Tuhan, saya sekarang ini lagi susah, maka saya nggak bisa berdoa panjang gitu. Nah, yang salah mengerti bahwa sekarang doa itu bukan menjadi ucapan syukur. Pertama-tama doa itu bukan syukur tapi minta-minta. Itu yang kebalik. Nah, bentuk doa bisa doa batin atau meditasi, atau bentuk lisan, omong-omongan. Doa itu merupakan ungkapan manusia yang tergantung kepada Allah. Saya itu maha kecil, Tuhan itu maha besar, maka saya mau berdoa pada Tuhan. Nah, kalau bisa dibagi, doa itu ada 3 macam: doa pujian, doa syukur, doa permohonan. Nah, kalau sudah mengerti tentang doa itu harus bagaimana, maka kita melihat fungsi doa. Fungsi doa adalah mengkomunikasikan diri kepada Allah. Tuhan, saya itu siapa? Saya itu orang baik atau orang jahat? Saya itu orang berdosa atau bukan? Kita ngomong kalau saya berdoa, saya berdosa, saya mohon ampun. Berarti kelihatan kalau kita berdosa. Lalu kita mempersatukan diri dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita lalu komunikasi.
Lalu mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan. Saya cinta kepada Tuhan, saya percaya kepadamu, dan saya punya harapan dari Engkau bahwa doa saya akan terkabul. Lalu membuat kita melihat dimensi baru dari peristiwa biasa. Mungkin tadi saya hampir tabrakan. Kalau peristiwa biasa, ya hanya ngomong, wah untung saya tidak tabrakan. Tapi dimensi barunya adalah Tuhan masih melindungi saya. Lalu mengangkat karya kita menjadi karya apostolis atau nilai merasul. Kadang-kadang kita memberi permen kepada teman, ya peristiwa biasa itu. Tetapi kemudian, oh ternyata teman itu sangat membutuhkan karena tidak punya duit, nggak bisa beli permen, saya kasih. Saya melayani teman. Kemudian membawakan buku. Biasa itu membawakan buku, tetapi kalau dilihat dari iman adalah karya saya menolong dia, merasul. Syarat-syarat doa apa? Ya didoakan dengan tulus hati, jangan nutup-nutupi. Memang jujur di hadapan Tuhan. Lalu berakar dari pengalaman hidup. Saya susah ya saya ngomong susah, saya gembira ya saya ngomong gembira. Lalu diucapkan dengan rendah hati, Tuhan memang saya seperti ini. Jangan sampai malah merendahkan orang lain. Tuhan, teman saya itu berdoa hanya 1 kali, saya itu berdoa sampai 7 kali. Itu namanya tidak rendah hati. Berdoa secara batin, ya bukan berarti diam, tetapi batin saya itu merasakan apa, nah itu yang kita doakan. Terus berdoa dengan cara yang sederhana dan jujur. Semampu kita mau bicara apa. Karena memang Tuhan itu maha baik kepada kita semua. Lalu mungkin jarang kita mendengar namanya doa resmi, doa tidak resmi. Banyak orang mempunyai pandangan doa resmi itu doa yang diatur, doa yang tidak resmi itu doa yang tidak diatur. Bukan itu yang dimaksud doa resmi, itu bukan seperti itu. Doa yang resmi itu bersifat liturgis. Kata resmi itu menunjuk pada jangkauannya. Ketika orang berdoa, doanya menyangkut seluruh dunia. Walaupun doa itu doakan di sini, di Magelang misalnya, tapi doa saya itu berlaku untuk orang-orang di seluruh dunia. Walaupun saya itu berdoa sendiri, tapi doa saya itu berlaku untuk seluruh dunia, banyak orang. Nah, disitulah doa yang disebut mempunyai ciri liturgis. Resmi atau tidaknya itu adalah luas jangkauannya. Doa menjadi wahana mengantar umat pada persatuan dengan Kristus. Ketika kita berdoa, berarti kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu ada dalam dokumen gereja, boleh di googling juga bisa. Dokumen Sacrosanctum Concilium. Liturgi itu merupakan ungkapan iman. Saya percaya kepada Tuhan, saya ungkapkan. Maka apa yang saya syukuri, saya amani, saya rayakan. Karena orang beriman itu senang, merasa diselamatkan oleh Tuhan. Karena diselamatkan maka bersyukur. Bersyukur karena percaya, maka iman itu adalah sebuah kegembiraan. Beriman tidak sedih. Doa itu mempertemukan manusia dengan Tuhan. Maka doa jangan diwakilkan. Saya hari ini nggak mau berdoa, tolong teman kita doa ya tidak bisa. Doa kan omongan sama Tuhan. Lumen Gentium artikel 26 mengatakan di dalam jemaat-jemaat meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hidupkanlah Kristus dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini empat jenis gereja, silakan dihafalkan. Lalu Injil Matius bab 18 ayat 20, di mana ada 2-3
berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita mengajak teman, ayo kita berdoa sekarang, di mana mungkin di sini, tidak apa-apa, Tuhan sudah hadir, nggak usah khawatir. Jadi kesimpulannya, doa resmi gereja bukan soal kebersamaan bentuk, melainkan kesatuan dengan gereja. Misalnya Ekaristi, ibadat harian, romo pastor misa sendirian karena nggak ada umat. Tapi doanya pastor itu berlaku untuk seluruh umat, berlaku untuk seluruh dunia. Itulah doa resmi. Lalu yang kedua, doa tidak resmi. Doa yang lebih merupakan kebutuhan pribadi. Berarti doa yang jangkauannya hanya untuk saya pribadi. Saya pengen lulus ujian, maka saya berdoa. Intensi saya adalah pengen lulus ujian. Lingkupnya pribadi. Dalam tinjauan gereja maka tidak termasuk doa yang bersifat liturgis, karena hanya untuk diri sendiri. Nah, kalau saya gambarkan, bobot dalam doa itu kira-kira seperti ini. Pertama, lingkaran pertama, ya yang paling bobot adalah Ekaristi. Maka Ekaristi menjadi puncak perayaan gereja. Ekaristi menjadi sesuatu yang ya wajib. Maka setiap minggu ya silakan datang ke gereja. Lalu ibadat harian. Ibadat harian itu umumnya selama ini dilakukan oleh para pastor, para suster. Umat belum mengenal itu. Tetapi di buku puji syukur itu sekarang sudah disediakan ibadat harian itu. Di sana ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ibadat bacaan. Nah, itu lingkaran kedua, bobotnya kedua, itu juga bersifat liturgis. Siswa berdoa sendiri, tapi doanya itu berlaku untuk seluruh dunia kalau yang ibadat harian itu. Lalu yang berikutnya adalah devosi. Devosi itu namanya menghormati. Saya menghormati Santo Antonius, maka saya akan berdoa kepada Tuhan lewat Santo Antonius. Mungkin yang lain tidak, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, namanya devosi. Devosi kepada Bunda Maria, maka saya berdoa di di Gua Maria. Yang lain mungkin nggak merasa devosi kepada Bunda Maria, ya nggak usah dipaksa, namanya itu devosi. Nah, yang terakhir posisinya adalah doa pribadi. Jadi doa pribadi itu kebutuhan pribadi. Doa karena sedih, bisa menangis, atau mungkin senang, bisa tertawa. Wah, lalu dipikir doa pribadi itu doa yang paling penting dalam gereja Katolik, karena bisa dirasakan, bisa nangis. Itu salah, pandangan yang terbalik. Jadi kesalahan dalam doa. Banyak orang berdoa namun salah mengerti. Sering berdoa itu hanya minta-minta pada Tuhan. Nek butuh, minta doa. Kalau nggak butuh, nggak mau doa. Lalu memandang doa itu seperti suap. Tuhan bisa saya suap dengan doa. Kalau Tuhan sudah saya suap dengan doa, Tuhan pasti memberi. Repotnya ini nanti kalau kita sudah berdoa berkali-kali, Tuhan sudah disuap berkali-kali, ternyata doa kita tidak dikabulkan. Kita kecewa. Lalu menganggap Tuhan tidak ada, itu kan bahaya. Padahal karena doanya itu salah. Doa itu cuma minta-minta, salah. Harusnya doa itu ya ucapan syukur pada Tuhan.
Bahwa kita sekarang diberi napas, syukuri itu. Banyak orang yang hari ini sudah tidak bisa bernapas, kita masih bisa hidup. Dari ucapan syukur itu mungkin Tuhan akan memberi lagi. Kita terima kasih lagi, mengucap syukur lagi. Mungkin Tuhan akan memberi lagi, ya kita mengucap syukur lagi dan seterusnya. Jadi bukan pertama-tama memohon. Kita lihat di gereja-gereja, kalau akan ujian, pasti banyak yang berdoa. Tapi kalau nggak musim ujian, nggak berdoa. Kalaupun pada akhirnya tidak memberi, Tuhan tidak memberi, nggak apa-apa. Kita tetap bersyukur. Jadi bukan karena kita suap. Mungkin yang meminta salah juga. Tuhan tolong hari ini juga saya harus diberi mobil. Mobil harus datang sendiri di rumah saya. Ya nggak mungkin. Maka kita walaupun tidak diberi, tetap mengucap syukur. Siapa tahu karena Tuhan melihat yang terbaik untuk kita. Kalau kita minta mobil, hari ini diberi langsung oleh Tuhan, dan kita kemudian mengendarai tabrakan, kita mungkin mati, mungkin Tuhan tidak berkenan itu. Maka bagi Tuhan yang terbaik adalah tidak memberi mobil. Tapi bagi kita sering salah tangkap. Tuhan tidak memberi, doa saya dianggap tidak berguna. Nah itu salah memandang doa. Lalu yang terakhir, devosi itu juga menjadi sarana pengudusan. Dalam skema tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa devosi itu berarti menghormati seseorang. Orang bisa menghormati orang, maka pasti tiap hari akan menghormatinya. Misalnya menghormati Bunda Maria, maka orang itu akan suka berziarah pada bulan Maria. Devosi pada Romo Sanjoyo, devosi pada Antonius, devosi kepada Hati Kudus Yesus, itu karena menghormati. Jadi devosi itu sifatnya pribadi, bukan suatu kewajiban atau paksaan dari gereja. Kalau Anda menghormati Bunda Maria, ya otomatis Anda akan bulan ke Bunda Maria. Enggak ada kewajiban, tapi sifatnya itu devosi. Bentuk lain, tadi sudah di skema sudah kelihatan. Doa yang dimaksudkan ya karena kebutuhan pribadi, itu namanya doa pribadi. Doa pribadi sifatnya pribadi sesuai kebutuhan. Namun karena doa pribadi itu kadang lebih menyentuh, bisa membuat kita nangis karena sedih, maka umat Katolik pun memandang doa pribadi adalah doa yang terpenting. Karena doa pribadi bisa membuat saya nangis terseduh-seduh. Itu pandangan yang salah. Ingat skema tadi ya. Lalu yang berikut sakramentali. Sakramentali juga bisa untuk menguduskan. Apa itu sakramentali? Suatu tindakan yang mirip atau bersumber dari sakramen, tetapi tidak termasuk 7 sakramen. Ingat 7 sakramen apa saja? Baptis, Krisma, Ekaristi, pokoknya 7 ya, sebutkan sendiri. Nah, di situ tidak 7 itu, tetapi tindakannya mirip. Misalnya mohon keselamatan atas tindakan itu dan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang bertabis. Misalnya memberkati rumah baru, memberkati mobil baru. Termasuk mungkin ada yang sudah minta terjadi di lingkungan Anda itu pemberkatan ibu hamil, itu tindakan sakramentali, mirip-mirip sakramen tapi sebetulnya bukan sakramen yang 7 itu. Pemberkatan dalam arti tak bisa mendah ya itu sakramentali. Misalnya calon pastor diberkati dulu menjadi lektor dan akorit. Kalau zaman sekarang pastor itu langsung ditabiskan jadi pastor. Sementara lektor akorit itu jarang terlihat oleh umat.
Tapi sebetulnya itu ada pemberkatan dulu sebelum jadi pastor, sebelum jadi diakon itu ditabiskan dulu lektor dan akolit. Lektor berarti boleh membaca kitab suci gitu ya. Untuk sekarang di gereja kan itu nggak nampak sehingga lektor itu siapa saja. Tapi sebetulnya dalam gereja Katolik lektor itu adalah seorang calon pastor yang sudah ditabiskan menjadi lektor. Lalu menjadi akolit. Akolit itu berarti bisa membantu pastor untuk menyiapkan ekaristi. Begitu. Jadi ya mesdinar tingkat lebih ya. Jadi mempersiapkan di altar itu. Atau mungkin pemberkatan tempat doa. Mungkin begitu. Lalu yang bagian kedua, tugas gereja mewartakan. Harapannya adalah siswa mampu memahami tugas gereja yang menguduskan, mewartakan, memberi kesaksian, melayani, sehingga nanti terpanggil untuk terlibat dalam masyarakat. Tujuannya apa pembelajaran ini? Supaya siswa bisa menganalisa wujudnya seperti apa kalau kewartaan itu. Lalu menjelaskan arti tugas gereja mewartakan dan menyebutkan bentuknya apa sekarang ini. Lalu menjelaskan cara untuk mewartakan itu dalam peran masing-masing bagaimana, ada pak guru, ada yang murid bagaimana mewartakan dan sebagainya. Nanti bisa kelihatan tuh. Nah, pewartaan dalam kitab suci. Kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil ini kalau dibaca oleh orang-orang di luaran gereja menakutkan. Mereka pergi ke seluruh dunia. Murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Yang pertama memang di lingkup Yahudi, dulu Yahudi sempit, sampai kemudian menyebar ke kota Roma. Sesudah Roma, ya sampailah sekarang di Indonesia. Ini hati-hati. Injil ini kalau dibaca nanti menimbulkan ketakutan. Maka harus dijelaskan dulu. Pewartaan ini tidak sama dengan menjadikan orang beragama Katolik. Pewartaan di sini menerima ajarannya. Tidak harus jadi Katolik. Berani berjuang untuk kebenaran seperti ajaran Yesus. Berjuang untuk keadilan seperti ajaran Yesus. Silahkan. Tidak harus agamanya. Tetapi ajarannya itu silahkan dihayati dan itu. Nah, Konsili Vatikan II sudah menjelaskan bukan soal mereka harus menjadi Katolik, tetapi menerima apa nilai-nilainya dan diperjuangkannya. Hal ini sering disalah mengerti banyak orang. Mereka mengira bahwa mewartakan ajaran Yesus berarti mengkatolikan orang. Itu salah paham. Bukan maksudnya itu zaman sekarang. Gereja Konsili Vatikan II sudah berubah. Bukan gereja lama seperti sebelum tahun 1965. Beda itu. Ada perubahan besar pada gereja. Tugas mewartakan dimulai kapan? Ya sejak Yesus di Nazaret, sejak Yesus hidup.
Dia mengalami hidup biasa bersama dengan orang-orang di sekitarnya cara biasa. Omongannya juga seperti biasa, tetapi hidupnya menunjukkan hal-hal yang ilahi, beda dengan orang lain. Yesus mewartakan apa yang dimaksudkan dengan 3 cara, yaitu dengan sabda, dengan karya, dan dengan mujizat. Tapi inti yang diwartakan Yesus adalah kerajaan Allah. Nah, antara ketiganya itu mempunyai hubungan. Dengan sabda, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dengan sabda mungkin pendengar tidak jelas. Maka untuk memperjelas, Yesus membuat mujizat. Jadi mujizat itu untuk memperjelas ajarannya. Yesus tidak mau membuat mujizat untuk pamer diri. Maka ketika orang mengatakan pada Yesus, saya akan percaya kepadamu setelah saya melihat mujizatmu dulu, silahkan turun dari atap kemudian turun ke bawah, pasti nanti malaikat akan menantang engkau dan saya baru akan ikut engkau. Itu namanya mujizat untuk pamer. Maka Yesus tidak mau. Mujizat Yesus berguna untuk menjelaskan ajarannya supaya pendengarnya jelas. Mereka itu sudah percaya pada Yesus. Yang diajarkan Yesus dipahami oleh para rasul. Kemudian para rasul mengajarkan kepada orang lain. Orang lain mengajar kepada orang lain. Orang lain mengajar kepada kita. Itu estafet. Gereja sekarang ini adalah menerima ajaran seperti yang diajari para rasul. Yang diwartakan gereja tidak ada hal yang baru, hanya meneruskan saja ajaran para rasul. Jadi iman yang otentik adalah iman para rasul. Maka Yesus disebut sebagai sabda yang menjadi manusia sampai kepada para rasul. Nah, sabda yang menjadi manusia disebut inkarnasi. Ia adalah sabda Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Tinggal di Nazaret waktu itu. Orang Nazaret kenal sama Yesus. Maka disebut Immanuel, tinggal di antara kita. Ia adalah sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Karena itulah maka manusia bisa bertemu Allah karena Yesus di tengah mereka. Yesus yang adalah Allah, menjelma dari Allah, ketemu dengan manusia, lalu manusia bertemu dengan Yesus, disitulah bertemu antara manusia dan Allah. Yesus tinggal di tengah manusia, mengalami hal yang manusia alami, bisa merasa sedih, bisa merasa susah. Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Allah itu bukan sesuatu yang jauh dari manusia, yang transenden, jauh, tetapi Allah yang dekat dengan manusia. Itu imanen. Ia adalah Allah yang bukan menakutkan manusia atau tremendum, tetapi Allah yang dekat dan mencintai manusia atau pasinusum, sangat dekat, tinggal di antara kita. Maka oleh Yesus, Allah yang transenden itu diperkenalkan Yesus sebagai yang imanen. Yesus mengajarkan karena dekatnya itu ia memperkenalkan sebagai Bapa. Bapak kita, maka kita ada dua Bapak kami. Karena dekatnya dengan manusia. Bukan karena dia punya istri, bukan. Atau melakukan hubungan seks, bukan. Kita menyebut Bapak karena kedekatan dengan manusia itu. Toh kita di masyarakat sering juga menyebut Pak Guru. Loh, kok Pak Guru bapakmu kok? Kan bukan istrinya, bukan suaminya itu, tapi menyebut Bapak. Ya kan dekat, sebutan. Bapak yang dekat dengan manusia, siap mendengarkan suka duka manusia. Itulah hebat.
Baik, yang berikut pola pewartaan. Bagaimana cara mewartakan zaman sekarang? Pewartaan nilai-nilai hidup Yesus itu dapat dilaksanakan dengan dua cara. Satu, pewartaan lewat verbal atau kata-kata, atau pewartaan lewat tindakan, kesaksian. Ya, tidak harus pakai kata-kata, tapi diam jelas orang itu mengikuti Yesus itu dengan kesaksian. Martiria namanya. Nah, yang verbal ini merupakan tugas para hierarki sebetulnya. Hierarki itu siapa tahu ya, nanti ada tema lain sendiri. Tapi yang jelas hierarki itu adalah mereka yang ditakbiskan. Jadi ada diakon, ada pastor, ada uskup, ada kardinal, ada paus ya. Nanti di tema lain. Tetapi awam diharapkan membantu, misalnya dengan berkhotbah atau homili. Nah, khotbah, misalnya khotbah hari ini mengambil tema kitab suci. Dan gereja Katolik sudah menyediakan tema-tema untuk berkhotbah sebetulnya. Hari ini bacaannya ini Matius bab 1. Mungkin besok hari lain Matius bab 2. Jadi gereja sudah menentukan. Maka bacaan gereja itu tiap harinya bersifat tema, bersifat tematis. Gereja sudah memilihkan ayat-ayatnya. Dan itu 1 tahun biasanya dibuat seperti itu. Maka disebut 1 tahun liturgi. Maka kalau yang biasa di gereja akan tahu ada liturgi tahun A, liturgi tahun B, liturgi tahun C, gitu. Bacaan yang dipakai itu sudah rutin seperti itu, tema-tema dipilih oleh gereja. Biasanya tahun A bacaannya dari Injil Matius, tahun B dari Injil Markus, tahun C dari Injil Lukas, dan begitu. Sedangkan Injil Yohanes itu memang istimewa, nampaknya disebarkan di setiap peristiwa, mungkin hari raya, masa Advent, atau pesta-pesta gitu. Lalu pelajaran agama, guru mengajak siswa menemukan diri dalam hidup terang wujud dan dalam terang kitab suci. Ya, banyak siswa memang belum banyak mengerti, maka guru mengajaknya untuk ya membaca-baca lalu maksudnya apa, siapa tahu cocok dalam hidupnya. Katekese umat. Katekese umat itu berarti pengalaman. Umat di lingkungan, kumpul 5 orang, saya baca kitab suci, menurut saya seperti ini artinya. Biarkan saja itu pengalaman hidupnya kok. Nggak usah ditelaah dalam katekese umat itu. Dia memahami seperti itu pasti karena Tuhan yang memberikan inspirasi. Lalu yang terakhir, pendalaman kitab suci. Mengenal ayat waktu, misalnya Advent, Prapaskah, biasanya kita ada pendalaman kitab suci. Dan kita sebetulnya memang orang yang malas membaca kitab suci. Sudah diberi kesempatan membaca, tapi pada tidak mau membaca. Sampai-sampai gereja Indonesia menyediakan waktu khusus, silakan mau umat itu mendalami kitab suci, membaca kitab suci, yaitu bulan September atau bulan kitab suci nasional. Tapi ya umat tidak suka membaca. Beda sama gereja zaman nenek-nenek dulu. Nenek-nenek zaman dulu. Nenek-nenek zaman dulu itu pengen membaca. Sementara gereja lama memandang kitab suci hanya boleh dibaca oleh para pastor atau hierarki. Sekarang gereja sebagai umat Allah, silahkan kitab suci itu milik Anda, sabda Tuhan untuk Anda, suruh membaca, malah kita tidak mau. Lalu bagian yang kedua, pewartaan dengan cara martiria, tapi mungkin nanti di video lain. Untuk yang ini bagian yang kedua.
Lalu pernah mendengar kata magisterium. Magister artinya guru. Pemegang ajaran dalam gereja Katolik. Kuasa mengajar gereja atau mereka lah yang mempunyai kuasa mengajar itu. Ya tempat kita bertanya. Mereka adalah termasuk hierarki. Mereka menjadi penjaga iman yang diberikan oleh para rasul. Hierarki adalah pengemban ajaran otentik dari Yesus. Magisterium itu bukan hanya paus seorang. Sebetulnya magisterium itu adalah kelompok. Paus, kardinal, para uskup. Diketuai oleh paus, tetapi tidak hanya paus sendiri. Ajarannya dibicarakan bersama dan baru dinyatakan oleh paus dan nanti diumumkan diajarkan oleh paus. Nah biasanya ajaran yang resmi seperti itu diajarkan dari kursi tempat duduknya paus. Kursi tempat duduknya paus itu disebut katedra. Kalau mengajar dari tempat duduk kursi itu berarti ex katedra yang keluar dari paus ketika duduk di katedra itu ajaran resmi. Maka sekarang di keuskupan uskup mana itu ada kursi uskup yaitu katedra. Maka gerejanya biasanya disebut katedral karena ada uskup dan ada kursi uskup. Yang diajarkan ex katedra itu sifatnya tidak bisa sesat. Ajarannya tidak bisa salah loh itu. Wah, ajaran paus hebat ya, nggak bisa salah. Ya betul, memang tidak bisa salah. Tetapi menyangkut 3 hal saja. Kalau menyangkut mengenai iman, kepercayaan pada Tuhan, pasti benar. Kalau menyangkut mengenai ajaran moral, pasti benar. Kalau menyangkut mengenai ajaran susila, pasti benar. Mungkin bagi kita ajarannya nggak masuk akal, tetapi itu adalah ajaran yang benar. Banyak orang yang mengatakan, ya Yesus bangkit dari mati, naik surga. Ya nggak masuk akal sebetulnya. Bagaimana jalannya masuk surga gimana? Tapi ini adalah ajaran iman Katolik. Orang Katolik semua percaya dan mengakui ajaran itu benar. Nah maka kalau gereja Katolik lewat Bapak Paus mengajarkan tentang iman, moral, dan susila, ajarannya pasti benar. Dan itu otentik dan dinyatakan dengan tegas diajarkan oleh Bapak Paus dan telah disepakati bersama. Nah sampailah kepada kita yang disebut dengan pewarta sabda. Siapa sebetulnya pewarta sabda? Ya pengkhotbah, para katekis, dan guru agama. Memang itu nanti bisa dijelaskan. Katekis itu berarti orang-orang yang belajar kitab suci, dia nanti untuk mengajar ya. Mewartakan Yesus tidak mudah, berat sebetulnya. Harus menyesuaikan dengan cara hidup Yesus. Yesus hidupnya seperti itu, maka sang pewarta juga harus hidup seperti itu. Masa sang pewarta hidupnya tidak baik di masyarakat, mau mengajarkan tentang Yesus yang baik, ya repot, gitu. Maka syaratnya harus ya dekat dengan yang diwartakan, dekat dengan Yesus, belajarlah dengan Yesus. Apa yang dikehendaki Yesus, lalu ditiru, baru diajarkan. Ini sudah melaksanakan dulu, kemudian baru diwartakan kepada orang lain. Jangan hanya omong doang. Berani menanggung derita. Yesus mengajarkan sesuatu yang baik, tapi ada orang yang tidak mau menerima. Kita harus siap itu. Siap diutus kemana saja. Diutus kepada orang yang kelompok orang yang lagi jahat-jahatnya, kita beri pelajaran seperti itu. Kon baik, kamu bertobat, ngamuk. Ya siap, harus siap.